ayat 15. Ayat jam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rafi'ud darajati dzul arsy ruha min amrihi 'ala man yasha'. Rafi'ud darajati dzul arsy yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha' 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyunzira yawmat talaq 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyunzira yawmat talaq yawma hum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' yawma hum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' limanil mulku yawma lillahil wahidil qahhar limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahhar al-yawma yujza kullu nafsin bima kasabat al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawma innallaha sari'ul hisab la zulmal yawma innallaha sari'ul hisab wa anzirhum yawmal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadimi wa anzirhum yawmal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin malid dhalimina min hamimin wala syafi'in yutah malid dhalimina min hamimin wala syafi'in yutah
الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء والذين والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير إن الله هو السميع البصير. يوم هم باردون لا يخفى على الله منهم شيء من الملك ويوم لله الواحد القهار. يوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر
yawmat talaq yawmahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahhar al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawma innallaha sari'ul hisab wa anzirhum yawmal azifati idzil qulubu ladal hanaziri kadhimin malidh zalimina min hamimin wala syafi'in yuta' ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bisyai' innallaha huwas sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Rafi'ud darajat, dialah yang maha tinggi derajatnya. Dzul arsy, yang mempunyai arasy. Yulqir ruha, yang mengutus Jibril.
min amrihi dengan membawa perintahnya ala man yasha kepada siapa yang dikehendakinya min ibadihi dari antara hamba-hambanya liyungziro supaya dia memperingatkan kepada manusia yaumat talaq tentang hari pertemuan atau kiamat. Yauma hum yaitu pada hari ketika mereka barizuna keluar dari kubur. La yakhfa di mana tiada yang mereka sembunyikan Allah bagi Allah minhum di antara mereka syai'un seorang pun. Limanil mulk kepunyaan siapakah kerajaan al yaum pada hari ini? Lillah hanya kepunyaan Allah lah. Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahhar lagi yang Maha mengalahkan. Al-Yauma pada hari ini tujza dibalas atau diberi balasan kullu nafsin semua diri atau jiwa manusia bima kasabat yang sesuai dengan apa yang telah diusahakan. La zulma yaum tidak ada yang dirugikan pada hari itu. Innallaha sesungguhnya Allah sari'ul hisab Allah amat cepat hisabnya. Wa anzirhum dan berilah mereka peringatan yauma akan tibanya hari peristiwa al-azifah yang dekat yaitu hari kiamat. Izil qulub di mana hati pada waktu itu menyesal. Izil qulub ladal hanajir merasa menyesak sampai kadimin kerongkongan dengan menahan kesedihan. Malid dolimina orang-orang yang dolim tidaklah memiliki min hamimin teman setia seorang pun, wala syafi'a dan tidak memiliki seorang pemberi syafaat yutong yang diterima syafaat. Yang lamu dia mengetahui khainatal a'yun pandangan mata yang khianat, wa ma tukhfis sudur dan apa yang disembunyikan dalam hati. Wallahu dan Allah yaqda bil haq Allah menghukum dengan keadilan. Walladzina yad'una dan sembahan-sembahan yang mereka sembah min dunihi selain Allah la yaqduna maka tidak dapat menghukum bisyai'in dengan apapun. Innallaha sesungguhnya Allah was-sami'ul basir dialah yang Maha mendengar dan yang Maha melihat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Surat Ghafir ayat ke-2 ayat ke-15 sampai dengan ayat ke-20. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
sabadana dina bahasan ayat-ayat kamari Allah bareng terus menjelaskan ngeunaan penyesalan jalma-jalma anu waktu di dunia teu iman ka Allah tapi nalika maranehna geus aya dina neraka benar-benar ngerasa kadugung sagede bedagualnya penyesalan yang tidak akan ada artinya pajahkeun teh menyesali diri sendiri dibahas dan dibantah oleh para malaikat bahwa kebencian Allah mereka benci pada diri sendiri misal kebencian Allah adalah lebih besar daripada kebencian kamu terhadap dirimu sendiri. Inilah gambaran lamun maneh wae meureun geus benci kana diri komo Allah mah gitu. Komo Allah. Maneh sorangan geus teu resep benci kana diri komo Allah mah. Sabab anjeun nalika di dakwahan diajak supaya ingat ka Allah malah kalah luput. Nah, itulah akibatnya. Walaupun bagaimana penyesalan dan upaya ingin mendapatkan simpati Allah, ya sudah terlambat kata Allah. Nah dina ayat anu ieu Allah muniakeun rafi'ud darajat. Ini menjelaskan tentang Allah. Allah yang disebutkan bahwa Allah adalah sangat-sangat tinggi derajatnya. Derajat apanya ya segala-galanya. Keagungannya Allah Maha Agung. Kekuasaan Allah tidak ada yang bisa menandingi sebab semua yang berkuasa pun di bawah kekuasaan Allah karena Allah yang menciptakan dan Allah pula yang memberikan kekuasaan itu. Jadi, kekuasaan yang dikejar-kejar oleh manusia hakikatnya adalah mengejar kekuasaan yang mudah-mudahan diberikan Allah, hakikatnya begitu. Walaupun syariatnya mereka dengan segala cara mereka akan merebut kekuasaan. Silahkan sebab kalau sudah Allah berikan kepada siapapun ya akan terjadi kekuasaan itu. Tapi kalau tidak Allah berikan biar bagaimana mati-matian juga itu tidak bisa terjadi. Terbukti lah pemilihan gubernur Anies dulu. Itu bukti bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada Anies tanpa harus mendapatkan uang banyak dan dukungan banyak. Ternyata dengan cara Allah lah. Malah macenah anu maksudnya menyoblos Ahok kok jadi Anies. Itu kuasa Allah. Apakah dibutakan Allah? Tidak. Udah Allah petunjuknya begitu. Orang merasa mata kalau Allah menghendaki tidak akan bisa. Itulah kehendak Allah, nggak ada yang bisa menghindarnya. Makanya ya begitulah, kalau Allah menghendaki siapapun bisa berkuasa. Tapi kalau Allah tidak menghendaki dengan usaha apapun, dengan cara dengan uang berapapun tidak akan terjadi. Dijelaskan itu dalam Quran. Allah yang memberikan kekuasaan dan Allah pula yang mencabut. Allah yang memuliakan dan Allah pula yang menghinakan. Allahumma malikal mulki. Itu dalil yang paling tepat yang harus dipegang oleh para caleg yang capres sebenarnya. Lamun gitu kenapa harus menggunakan segala caranya? Menghalalkan segala cara. Sebenarnya lamun Allah ngersakaun asal orang berikhtiar yang wajar sesuai dengan tuntunan tidak melaknat itu insya Allah hasilnya adalah luar biasa yang diridhoi Allah pasti. Dan kita tidak akan utang budi kepada manusia yang telah membantu curang. Karena hakikatnya penguasa tidak baik kahutangan budi kudu ngamodalan. Sehingga lain teu ngartieun kudu adil teh. Tapi teu bisa ngalaksanakeun sebab sesudah jadi itu mereka kan awas. Lamun sesuai janji di belakang layar itu yang disebut janji politik soalnya wah susah sahabat kalau kira-kira rame narsepun mau dipresidenkan pengusaha sekalian sok sabarage supaya jadi dengan perjanjian di belakang layar sok lamun engke siap membantu sekarang
siap membiayai. Itulah makanya ya berat lah. Berat. Lamun dicerakaninya berat. Ya. Berat naonnya kudu ngalaman eta. Pesanan Lamun memang itu jalurnya nya. Ya. Lamun Pesanan jalurna politiknya, bagi saya mah yang jadi bae syukur lah berarti Allah ya. menghendakinya Ya. dan kalau teu jadi ge memang Allah teu ngersakakeun eta mah tidak ada beban. Iya. Yang berrek mangkon sok asal ulah macam-macam. Mah aya utang budi. Dalam arti lamun teu ngalaksanakeun di nanaha mah. Iya. Tapi lamun memang asalnya gitu ya siapapun tidak akan bisa berbuat adil ya. Iya. Harus memihak kepada yang membantu memodalan. Nah jadi disinilah ayat anu ieu Allah meningakeun yen Allah teh memang maha tinggi derajatnya, tidak akan ada yang menyamai namanya khaliq dengan makhluk. Iya. Ya menurut paribahasa jauh tanah ke langit. Sakuasa-kuasa manusia nu kitu mah bisa nyawaan kuasana Allah. Iya. Sakaya-kaya manusia, Allah yang tidak pernah memerlukan yang lain. Kamu masih kena perlu dibantu. Iya. Napas urang geus kusaha. Ya maka pantas kalau Allah mengatakan sangat tinggi. Dul arsy. Allah memiliki arsy. Ya arsy dalam arti yang berbeda-bedanya. Dul arsy singgasana. Ya tapi yang lebih tepat mah arsy lah. Yang lebih tepat ya apapun tempat yang tinggi yang bentuknya yang lamun di analogkeun dibandingkeun di manusia kira-kira singgasana kerajaan lagi. Tapi Allah itu bukan seperti raja manusia. Ya, tidak seperti makhluk. Nah, tidak seperti makhluknya. Jadi pokoknya lebih tepat memiliki arsy. Ya. Arsy. Kemudian yulqir ruh min amrihi ala man yasha. Allah yang telah mengutus malaikat untuk apa? Di sini min amrihi ala man yasha, dengan perintah Allah para malaikat itu diberi seperti malaikat Jibril diberi tugas untuk menyampaikan pesan Allah, wahyu kepada mayasya yang Allah kehendaki min ibadi dari kalangan hambanya ya. Para nabi rasul itu hamba Allah yang telah dipilih Allah, yang telah dipercaya Allah, diberikan tugas oleh Allah, itu yang dimaksud dia min ibadihi dari kalangan hamba-hamba Allah. Sesuai dengan kehendak Allah, bukan pilihan malaikat, bukan permohonan dari manusia. Batak lamun aya umat para nabi nyebutkeun, loh mun rek jadi nabi ge urang leuwih pantes cek umat-umat para nabi. Maneh mah kakayaan teu boga nya, kedudukan teu boga, urang mah bangsawan kaya. Ya kira-kira modelna kitu para pejabat nya. Pantes kana urang jadi presiden mah gitu. Mah pantes maneh itu. Anies mah naon kamu. Nah ini kesombongan dan kecongkekan manusia-manusia yang memang takabur ya. Tidak sadar bahwa dia itu adalah sama-sama makan nasi namanya. Sama-sama di pasar dan seterusnya. Makhluk Allah. Ini tugas para nabi dan rasul yang pesannya disampaikan melalui ar-ruh dimaksudkan adalah malaikat. Itu adalah liyungdiro yaumat talaq. Jangan bejaan ngingetan awas ka hade. Bakal aya hari pertemuan. Bahasa anu singkat hari kiamat ya. Hari pembalasan itu nanti. Nah ini yang diperingatkan. Maka di sini ada istilahnya rukun iman karena poe akhir. Iman karena kodok dan kodar di sini. Dipentingkan ya Kak. Dipentingkan setelah iman kepada Allah, akhir kedua kan. Ya intinya mah eta mah hal gaib. Nah, gaib dalam arti can kealaman. Dari yang akhir udah bakal kealaman. Ari-ari gaib dalam pengertian seperti malaikat, gaib itu tiasa ketinggali ku urang ya. Dalam arti beda alam ya. Allah juga tidak bisa kita jangkau, itu gaib dalam pengertian kita jangkau ku panca indera. Tapi hari akhir mah hari kiamat, hari siksa kubur ya. Atau
alam barzah Akhirat. itu adalah sesuatu yang memang belum bisa dicerna oleh Nya. nalar manusia di dunia. Iya. Sebab memang beda alam dan beda. Tapi oleh Allah itu diperingatkan akan kamu jumpai, Iya. akan kamu datangi dan akan kamu alami. Permasalahannya yang kafir mah nyebutna teh meramalkan masa depan. Ari ngaramal mah hayal. Nah itu kekafiran itu. Kalau bicara mengatakan peramal masa depan kak, para ajangan anu ngajelaskeun tentang hari kiamat, tentang hari memang benar bahwa secara empirik artinya tidak ada yang berpengalaman. Nya. Ngajelaskeun siksa kubur pas pengalaman wae ka kubur terus disiksa balik deui nya. Bukan gitu. Ini menyangkut akidah. Iya. Hati. Iya. Kalau memang tidak percaya ya kafirlah jadinya. Iya. Kalau memang dia percaya, insya Allah dengan diperingatkan demikian, maka akan hati-hati jalannya. Sebab apa? Apa tujuannya ada hari kiamat? Dalam ayat lain dijelaskan untuk Allah bisa membalas yang baik dibalas dengan kebaikannya surga. Iya. Kalau yang jahat dibalas dengan kejahatannya neraka. Itu tujuannya. Kenapa Allah menyiapkan ada hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan? Iya. Kalau tidak demikian seperti kata orang-orang kafir, hirup mangan sakali, menghirup ya sok, hayang kumaha, mengpengura sok. Jadi aji mumpung. Bebas orang kafir mah. Ya itulah sebab anggapannya tidak ada hari pembalasan. Iya. Geus pae beres masalah. Kayak masalah deui cenah. Seolah-olah terakhir kehidupan itu mati ya. Moal aya masalah hutang geus teu kudu dipikiran pae da memang rek mikir kumaha jeung mah bisa mayar. Tapi permasalahan justru disitulah mulai kehidupan yang akan memperhitungkan di akhirat. Itu ya yang kelirunya orang-orang kafir. Menganggap bahwa hidup hanya sekali, tidak akan hidup kembali setelah mati maksudnya. Geus paeh-paeh. Eta ya aji mumpung itu tadi, mumpung hirup teh, mumpung puasa ya, ngumpulkeun duit saloba-loba. Ngomongna kieu, seandainya ada hidup yang selanjutnya, seandainya ngomong lagi gitu orang Nah, iya kan memang tidak percaya. Itu percaya kan? Kalau percaya tidak akan berandai-andai sebab dia justru takut dengan hari itu yang telah diperingatkan. Ini kan bahasana kayak bukan memberitahunya, liyung zero. Dulu peringatan, awas nanti kamu diperhitungkan dan ada hidup selanjutnya. Bukan memberitahu, ya kita ayah hidup deui biasa saja datarnya. Itu mah namanya memberitahu. Di sini liyum zero. Kalau peringatan itu biasanya mengandung satu ancaman. Kalau sudah diperingatkan nanti tidak dilaksanakan, biasa ada akibatnya. Akibatnya terpercaya, ya nantilah akibatnya. Di film-film Cina gitu, seandainya ada hidup selanjutnya, saya ingin bertemu sama kamu ini. Benar, memang itu bukan. Seandainya terpercaya. Bukan ajaran Islam, tapi mereka ada kehidupan di alam itu, percaya mereka itu nanti bertemu di alam lain ini. Tapi bukan alam yang dimaksudkan seperti Islam, hari kiamat nanti. Bagi Cina Cina mah mau bakal seolah-olah hidup di dunia. Cina mah sok rek pae teh, loba duit teh dibekalan duit. Bahkan di urang mah ngadoanya, ngirim doanya. Kan Cina mah ngaduruk duit supaya kita di ditu berguna bagi yang diduruk nanti ujung jasadna. Iya duitnya diduruk tapi dalam pengertian kira-kira menurut orang kira-kira ditransfer macam diduruk jasadna teh diduruk. Iya mah eta mah anu Cina etaeun ya Cina anu dikremasi. Ya dikremasi. Memang diduruk imahan, diduruk imahan teh. Ya. Itu karena keyakinan mereka begitu, tapi lain keyakinan yang seperti Islam. Islam mah watajawadu. Pek mararkalnya. Pak inah wairot jadi tapi bakal mahayatnya takwa lain-lain benda. Iya, lain benda. Perbuatan amal kebaikan itu dimaksudkan. Maka tenang dalam kehidupan nanti bukan benda yang harus dibawa riba. Makanya sok aya nu kieu jelema dermawannya. Bro aya nu bageun-bageun yang naon teh.
teu nyaah kana justru sama nyaah. Pangna dibikeun dan nyaah sabab naon? Lamun ayeuna kurang teu dibikeun dipake jajan, pake naon kemewahan, bahkan meureun istilah teh dipake diwariskeun, mah tapi ke akhirat mah geus begitu maut ke milik ahli waris. Tapi ku diinfakkeun dibikeun, ya ini titipan. Di akhirat bisa ketemu. Jadi itu saya mah nyaah cek nu dermawan teh matak dibikeunan teh ari cek nu koret mah teu nyaahun eta nang capek ngalaan anu kur dibikeunan. Nah ini beda prinsip. Da Islam mah memang lamun dibanding jeung alam nyata kieu siga nu tibalik siga nu tabalik pada kieu. Matematika nyebutkeun mun 1000 dicopot hiji sesana sabaraha? 888. Tapi dalam Islam mah 1000 dicopot hiji teh nyata hiji. Nah hiji tanu hiji teh lamun diinfakkeun nya engke eta nu bakal ka eta ku urang mah nu 888 angus hilang. Mungkin pakai lalajo, mungkin pakai udun gitu. Tah hiji eta teh dilipatkeun mah 10 kali. Iya, intinya itulah yang menjadi kelipatannya teh dicopot hiji teh sesana teh hiji. Nah itu dicopot teh menjadi milik urang salebih nama bukan milik urang. Iya benar. Itu pemahamanna siga nu tibalik. Yang teu percaya mah begitu, tidak akan berbuat sesuai dengan perintah Allah sebab keyakinan tidak yakin orang teh ngalateh hese mah geus beunang kudu dikeunan. Itu kan seolah-olah dibikeun padahal nyimpan untuk kita di akhirat. Iya, bekal. Nah, jadi dina ayat ya Allah ngajelaskeun tujuan dan tugas para nabi rasul yang diberi amanah oleh Allah melalui mereka. Yaumahum barizuna. Nah, disebutkan oleh Allah nanti pada hari kiamat nanti barizuna bahwa mereka yang telah mati itu akan keluar dari kubur. Keluar semua. Ya kemarin di ayat heula lamun trompet sudah ditiup ke 3 kali nanya. Sesudah mati semua maka hidup lagi semua. Bangkit dari kubur. Disitulah Allah mulai berhitungnya, memperhitungkan semua yang telah diperbuat oleh semua hamba Allah. Jadi, nah dalam hal ini sudah keluar semua barizuna la yakhfa 'alallahi minhum syai'. Moal juga tersembunyi di Allah. Artinya semua diketahui oleh Allah. Nampaknya akan tampak dan moal sukan lu hiji macan muncul. Moal anu eta justru semua juga dalam pengetahuan Allah. Limanil mulku al-yaum, untuk siapa atau milik siapa kekuasaan pada hari itu. Yalillah kata Allah dalam genggaman Allah semua. Tidak ada yang bahkan di penjelasan ke sana disebutkan teu aya nu wani ngomong sakemek. Kalau bukan karena ada izin Allah. Kabeh tunduk dan tungkul dalam pengertian takut dan malu terhadap Allah, dan orang yang berdosa itu tidak akan bisa melihat wajah Allah kan? Selain orang yang beriman. Sebab satu kenikmatan kalau kita bisa melihat wajah Allah. Itu nikmat dari Allahnya. Dan orang yang dosa tidak akan mendapat nikmat. Tungkul di surat Al-Ghasyiyah meluk mah bisa eta. Al-Ghasyiyah kan ayatnya. Itu nanti dalam kekuasaan Al-Wahid, Allah yang Maha Al-Qahar yang mengalahkan. Memang tidak ada tandingan, tidak ada eta. Bahkan disebutkan al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Disitulah nanti dibalasnya semua amal yang mana yang baik dibalas ya dengan kebaikan. Yang jelek dibalas. Yaitu surga dan neraka itu. Yang sudah memang diterangkan sejak. Bahkan jangan khawatir ketalok la zulma. Moal didolimi atau moal dirugikeun, rugi kumaha? Bisa wae meureun lamun manusia mah padahal mah teu migawe ieu dituduhkeun di pengadilan teh sia migawe. Tidak. Allah mah nanti memutuskan yang diperbuat saja.
yang salah terutamanya Iya, iya. itu akan dibalas dengan sesuai dengan kesalahan. Moal kalewihan hukuman. Iya. Ngan hukuman geus ditangtukeun. Berlaku kisos ya Pak di akhirat. Bukan kisos jadi hukum kalau kisos mah seimbangnya, seimbang dalam arti tangan balas potong tangan deui. Nah, itu kisos. Dia mah adil. Iya, Adil. Allah yang menetapkan hukuman sejak di dunia. Iya. Lamun anjeun musyrik ieu jahanam. Tah engke teh lamun eta da jelas musyrik ya jahanam. Masukkan wah beberapa jahanam. Moal satu jahanam aja cukup untuk dia. Itu keadilannya itu. Lain artinya seimbang dalam pengertian ari-ari kufur kumaha kira-kira tahun seberapa bukan begitu. Sudah ditentukan dalam ketetapan Allah dan sudah diingatkan. Iya. Finari jahanam. Walaupun berbuat baik ya layah baton nah kan. Eta mah kan sudah disebutkan tidak ada lagi hitungan amal baik. Da eta mah geus istilahna dihapus ku kemusyrikanana. Lain tidak berbuat baik. Nah, di situ bukan dirugikan. Bukan dirugikan seperti hukuman mati ya. Hanya karena direncana atau gini, orang yang membunuh tidak mendapat waris. Kenapa ahli warisna teh amun teu ngabunuh lamun ngabunuh mah sanajan ahli waris hilang hak waris. Nah, itu ya. Jadi karena dia juga. Kalau dia disiksa seperti itu. Nah, intina ladul maliyam. Pada hari itu tidak ada yang dirugikan oleh Allah. Iya. Ada juga yang diuntungkan. Diuntungkan aya. Nah, aku mah nyusok ngahina ya, Pak. Enggak. Boleh jadi eta jelema teh dosa. Ku Allah dimaafkan ya untung kan? Iya. Untung dia tidak masuk neraka atau masuk. Wamanjuh jihan benar. Nah, itu diuntungkan ya. Iya. Atau memang yang diuntungkan lagi orang yang berbuat baik pahalanya dilipat gandakan itu diuntungkan. Iya benar. Mau dikurangan. Iya benar. Yang berbuat baik aja ya, Pak. Yang berbuat baik ya dilipat gandakan. Yang berdosa dimaafkan Allah bisa jadi. Iya. Benar. Makanya sesuai kehendak Allah. Iya benar. Adil tidak? Adil menurut pasti Allah ada alasannya kalau orang dimaafkan. Ada tidak semata adil. Ya memaafkan ente dengan perasaan suka dan tidak suka. Artinya ada sesuatu yang istimewa padanya bisa Allah maafkan. Inilah keistimewaan dan keadilan Allah. Syafaat kan ya Pak? Nah, syafaat nanti diberikan lagi oleh Allah, jadi diberikan juga hak kepada Rasulullah. Pak, nantinya tegak. Walau alam sudah kalau